Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di jelang iftar acara kesayangan kita. Di bulan Ramadan yang suci ini, mudah-mudahan iman kita semakin bertambah dan semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah jauh dari Al-Quran. Rasulullah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sewajarnya apabila kita meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman yang modern ini. Nah pemirsa, tepat sekali tema kita kali ini adalah meneladani pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sudah hadir dua narasumber di hari ini yang pagi yang cerah ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber kita yang pertama, Ustadz Suherman MA. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Mugi. Masih di Korea atau mati balik lagi nggak nih? Insya Allah. Yang penting baru berbekas anjing hasil. Masya Allah. Ya pemirsa, beliau ini Dai Ambasador di Korea Selatan dan juga Sekjen MGMP PAI Provinsi DKI Jakarta, dan juga beliau Ketua Komisi Publikasi dan Penerbitan ADAI serta Komisi Infokom MUI Jakarta Timur. Masya Allah, banyak banget nih kegiatan Ustadz ya. Terima kasih banget lah udah hadir ke sini Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Mugi. Alhamdulillah. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Muhammad Sarif Hidayatullah LC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Ustadz sudah hadir ya. Sama-sama. Ya pemirsa, beliau Wakil Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Sarif Hidayatullah dan juga masih aktif sebagai Ketua Umum DPP ADAI. Masya Allah, narasumber kita kali ini ya kegiatannya luar biasa ya. Tapi di Ramadan kali ini alhamdulillah hadir lagi di jelang iftar ya Ustadz ya. Baik, langsung saja ya, karena sudah nggak sabar nih pengen bertanya dengan Ustadz Suherman ya. Ya baik, Ustadz Suherman, ada pengertian yang uswah hasanah ya, yang ada dalam diri Rasulullah kita Shallallahu alaihi wasallam. Nah, uswah hasanah itu apa tuh Ustadz Suherman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait ada dalam diri pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak hanya saja personal pribadi beliau, tapi dalam bahasa tutur kata beliau itu merupakan contoh teladan. Bahkan dalam pergaulan beliau itu merupakan menjadi contoh teladan. Dan bahkan dalam berumah tangga, bermasyarakat, berpolitik sekalipun itu merupakan contoh bagi kita semuanya. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah Nabi Muhammad itu sebagai contoh seperti apa? Rahmatan lil alamin. Yaitu sebagai rahmat. Apa rahmat itu? Nanti kita akan dapatkan dalam tafsirnya Quran surat kedua, tepat pada ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Rahmah itu tidak lain adalah sebagai solusi. Jadi keberadaan Nabi Muhammad, di mana beliau berada dan kapanpun dia ada, itu tidak lain adalah sebagai solusi. Begitupun sebaliknya, umatnya kelak harus mencontoh beliau, keberadaannya minimal harus sebagai solusi. Kita sebut saja satu contoh. Amerika Serikat sampai saat ini berganti presiden belum bisa mengubah yang namanya rasisme dan rasialisme. Si kulit hitam itu selalu punya posisi terendah dari si kulit putih. Sekte-sekte yang ada di India sekalipun sampai saat ini belum bisa merubah. Si kulit hitam itu punya kedudukan yang sama dari si kulit putih. Inggris bahkan mengatakan tidak pernah terlahir si kulit hitam itu dari nasabnya orang Inggris. Bahkan mereka mengatakan bagi si kulit hitam dengan panggilan khusus yaitu Yankees. Jepang sekalipun mengatakan tidak pernah terlahir dari si kulit hitam itu, yaitu tidak lain adalah nasabnya orang Jepang. Bahkan mereka punya panggilan khusus bagi si kulit hitam, apa itu? Gaijin.
tapi Nabi Muhammad SAW merupakan uswah, teladan, diutus ke muka bumi ini sebagai solusi dari rasialisme dan bahkan rasisme yang ada di dunia ini. Maka pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa, tidak ada yang membedakan di atas muka bumi ini kecuali orang-orang yang bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kembali lagi bahwa Nabi Muhammad beliau juga menyampaikan dakwah. Dakwahnya senantiasa merangkul bukan memukul. Dakwahnya menasehati bukan menyakiti. Bahkan dakwah beliau itu senantiasa membuat masyarakat menjadi harmonis sehingga dinamis, bukan rasis, apalagi sedikit-sedikit serba memvonis. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk semuanya. Ya, tanpa membedakan. Betul. Masya Allah ya. Ya, Ustadz Syarif ya, kita begitu kagum dan takjub ya dengan pribadi Rasulullah SAW. Nah, seperti apa pribadi Nabi kita ini? Ya, silakan Ustadz. Ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah, Bunda Aisyah, yang merupakan istri Rasulullah SAW yang paling cerdas dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW tentang akhlak Rasulullah SAW. Seperti apa sih akhlak Rasulullah SAW yang kita bisa teladani? Gitu. Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran. Kalau ingin tahu akhlaknya Rasulullah SAW, baca Al-Quran, selami Al-Quran, ya, pahami Al-Quran, lalu kemudian tadabburi Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Disitulah kita akan temukan akhlak Rasulullah SAW. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Suherman bahwa ya Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin. Beliau mengasihi ya kepada siapapun, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli sukunya apa, tidak peduli dia asalnya dari mana, selama mau menerima kebenaran kebaikan dari Rasulullah SAW dikasihi semua. Bahkan yang memusuhi tidak dijelekkan, tidak dilawan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bicara soal akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa temukan juga dalam penjelasan hadis, yaitu hadis-hadis Syama'il al-Muhammadiyah. Di situ dijelaskan bagaimana murahnya, dermawannya Rasulullah SAW, keberanian Rasulullah SAW, ibadahnya Rasulullah SAW, betapa semuanya menjadi teladan bagi kita semua. Masya Allah ya, mudah-mudahan pemirsa di rumah ya, kita semua bisa memetik hikmah ya dari materi hari ini untuk selalu meneladani Rasulullah SAW. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar, karena kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Meneladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di zaman now. Pas sekali tema kita Jelang Iftar kali ini ya. Ustadz Suherman, Ustadz Syarif ya, kita membahas kembali tema kita hari ini ya, tentang meneladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya Ustadz Suherman, kita tahu ya Ustadz bahwa dalam pribadi Rasulullah itu kan banyak sekali yang harus kita tiru ya. Nah, sifat apa saja yang ada dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru dan juga kita kerjakan? Yang penting pada saat zaman now saat ini, Ustadz. Silakan Ustadz Herman. Baik, terima kasih Mbak Mugi, peserta Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran surah ke-48 kita akan dapatkan di ayat ke-29, di situ menekankan bahwa ketika kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau untuk mendapatkan status pengakuan kan itu yang lebih sulit. Betul, ya, kita mengakui tapi untuk diakui itu yang lebih sulit. Maka inilah penting bagi kita bagaimana kelak nanti kita akan diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Quran surah ke-48 Al-Fat ayat 29 ini menegaskan, Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu. Kata ma'ahu di sini fungsinya adalah ma'iyah lil khas.
Jadi siapa yang nanti kelak akan diakui itu tidak lain adalah memiliki karakteristik yang sebagaimana Al-Quran menyampaikan. Asyidda 'alal kufar wa hama'u bainahum. Jangan sampai gagal paham ketika memahami ayat ini. Ya, asyidda itu tegas, bukan kasar. Layaknya seorang dermawan itu bukan berarti boros. Layaknya seorang hemat atau sedekah itu bukan berarti boros. Nah, inilah mengatakan bahwa Al-Quran asyidda 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang yang betul-betul ya terkait masalah musuh-musuh Islam atau yang memerangi kejahatan-kejahatan tersebut. Rohama'u bainahum, termasuk juga rahmat bagi siapa? Bagi orang mukmin terutama. Tapi yang sangat menarik ketika lanjutan ayatnya, tarahum rukka'an sujjadan. Kenapa Allah menggunakan diksinya rukka'an, bukan raki'in dan bukan sajidin? Karena ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad salah satu contoh yang harus kita tiru adalah dalam unsur ibadahnya luar biasa. Sujudnya luar biasa, rukuknya luar biasa. Rukka'an itu menegaskan bahwa rukuknya tidak seperti halnya manusia biasa. Walaupun beliau adalah manusia biasa, bashar, lakal bashar, dalam urusan apa? Dalam urusan ibadah nanti. Makanya terekam jejaknya dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, apalagi di bulan puasa, memugi. Beliau itu bagaimana salat tarawihnya? Walaupun beliau salat tarawihnya 2 rakaat istirahat sejenak, 2 rakaat istirahat terjenak, tapi beliau menuntaskan 1 Al-Quran. Atau beliau menuntaskan khataman dalam salat tarawihnya itu. Nah, ini pas banget ya Ustadz di Ramadan kali ini ya, tempat kita untuk khatam Al-Quran juga harus ya, sholat tarawihnya juga seperti tadi Ustadz bilang ya, kita harus mencontoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun itu sedikit demi sedikit harus dimulai ya Ustadz ya. Betul, itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu tidak lain makannya sedikit, kalau kita sedikit makan. Rasulullah itu sedikit tidur, kita sedikit tidur. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti pribadi Rasulullah. Amin, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, Ustadz Syarif, yang pasti kita juga mengetahui bahwa Rasulullah kan punya keluarga ya. Punya keluarga. Nah, kita ingin banget belajar bagaimana Rasulullah SAW ya berkeluarga, membina keluarga dan hubungannya dengan keluarga. Nah, bisa kita contoh dan jadikan teladan. Ya, silakan Ustadz Syarif. Iya, kalau bicara tentang Rasulullah SAW itu memang banyak dimensinya. Betul. Dimensi pribadi beliau sendiri sangat menarik. Dimensi beliau bersama keluarga sangat menarik. Semuanya patut dikaji, semua patut dipelajari. Bagaimana beliau bersama para sahabat itu juga luar biasa. Bagaimana beliau menjadi pemimpin, menjadi kepala negara, itu semua istimewa. Terkait dengan keluarga, ini beberapa kesaksian dari para sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Lama itu 10 tahun ya. Kalau sekarang kita seringkali pembantu cuma sebulan 2 bulan. Jadi kalau kita ingin tahu pribadinya, tanyakan dengan orang yang terdekat dan hidup dengannya. Betul, ya? Kita bisa disebut sebagai orang hebat di luaran sana. Tapi orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, orang yang bekerja dengan kita, memberi kesaksian jelek terhadap kita, itu artinya kita jelek sebetulnya. Betul sekali Ustadz. Gitu. Dan Rasulullah SAW menurut Anas bin Malik itu selama 10 tahun berinteraksi, bekerja bersama Rasulullah SAW. Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW ketika melihat pekerjaan yang jelek dari Anas bin Malik, tidak cocok misalkan Rasul komplain, tidak pernah. Misalkan terlalu pahit, terlalu garam itu terlalu asin, gitu. Tidak langsung dimuntahkan, terlalu manis tidak juga langsung ditelan gitu. Itu perlakuan beliau kepada pelayannya, pembantunya. Bagaimana dengan keluarganya? Pasti jauh lebih menghormati. Bagaimana Rasulullah SAW ketika pagi-pagi beliau mengetuk pintu istri-istri beliau, menanyakan ada makanan atau tidak. Ketika para istri itu menjawab tidak ada ya Rasulullah SAW, beliau langsung puasa. Tidak marah, tidak apa-apa, tidak ada piring terbang dan seterusnya. Rasulullah SAW dalam hal berkeluarga juga menunjukkan romantisme yang luar biasa. Masya Allah. Beliau dijelaskan mandi bersama dengan istri-istri beliau. Hanya tidak melihat bagian intim masing-masing, tapi mandi dalam bak yang sama. Itu bagaimana
romantisnya Rasulullah SAW. Belum lagi nanti kita ketemu riwayat juga bagaimana Rasulullah SAW ketika mengetuk pintu istrinya dan istrinya tidak menyaut karena sudah tertidur. Rasul diam di depan rumah, tidak mendobrak pintu, apalagi sampai segitu, tidak. Itulah Rasulullah SAW. Dan semua istri Rasulullah SAW, semua keluarganya diperlakukan dengan baik. Karena Rasulullah SAW ada sabda yang juga perlu kita camkan, kita ingat adalah khairukum li nisaikum, ya. Seorang yang terbaik di antara kalian adalah seorang yang baik kepada pasangannya. Nah, ini yang juga penting kita fahami. Rasulullah SAW semua pasangannya diperlakukan secara adil, dimanjakan semuanya sehingga semuanya merasa berharga. Bahkan dalam perang itu bergantian istrinya diajak. Itu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ya kita jelaskan, tadi juga mendengar penjelasan dari Ustadz Syarif, Ustadz Suherman mengenai pribadi Rasulullah, sepertinya tak habis-habis waktu kita untuk terus belajar. Ya, membuka belajar dari pribadi Rasulullah, terutama di Ramadan kali ini ya Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa berhijrah ya, dan juga bisa meneladani pribadi Rasulullah dan aplikasikan dalam kehidupan. Ya pemirsa dan juga Ustadz, kita rehat dulu ya, dan yang pasti jangan kemana-mana karena materi akan kembali lagi kita diskusikan setelah yang satu ini. Ya, bagaimana dengan sifat-sifat pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita tiru? Karena hanya beliaulah tempat kita jadikan suri toladan, terutama di zaman now saat ini. Ya, Ustadz Syarif, Ustadz Suherman, saya juga pernah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sifat yang sangat-sangat terpuji: tabligh, amanat, sidik, fatonah. Bagaimana kita menyikapi sifat-sifat ini? Coba dijelaskan juga supaya kita lebih memahami lagi sehingga kita bisa menirunya. Silakan Ustadz Suherman. Ya. Di antara salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu al-fatonah. Al-fatonah. Cerdas. Makanya siapapun di antara mereka yang mewarisi keilmuan beliau, beliau menekankan al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris disiplin ilmunya para nabi. Jadi ulama pun juga harus cerdas. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerdas bukan hanya saja dalam berumah tangga, bahkan menyusun strategi peperangan. Itu pun kecerdasan beliau diakui bukan hanya kepada kawannya, tapi juga kepada lawannya. Tabligh, beliau juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Inilah salah satu yang perlu diperbaiki, bahwa Nabi itu seluruhnya memiliki sifat tabligh, menyampaikan apa yang mereka dapatkan, maka mereka menyampaikan. Nanti hati-hati ketika kita dapatkan dalam satu pengertian, ini biasanya di SMP, SMA, itu kita akan dapatkan pengertian Nabi itu adalah mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak wajib untuk menyampaikan. Nah, ini yang sangat keliru. Sebab kenapa? Kalau mereka tidak punya kewajiban untuk menyampaikan, lebih baik ustadz. Karena ustadz itu menyampaikan, maka pengertiannya tidak lain adalah Nabi yang mendapatkan wahyu juga menyampaikan. Itu salah satu di antara tabligh yang melekat pada diri Nabi dan terutama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Masya Allah. Nah, Ustadz Syarif, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kan banyak bergaul dengan sahabatnya. Nah, kita juga pengen tahu nih bagaimana sih gambaran kehidupan Nabi beserta para sahabatnya itu seperti apa, Ustadz? Ya, ada satu penjelasan yang menarik bahwa Rasulullah SAW itu menghidupi. Ya, nah ini maksudnya Rasulullah SAW menghidupi, maksudnya gimana nih? Menghidupi para sahabat yang tidak punya uang, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, ditampung di masjid, hidup di masjid, itu sekecil-kecilnya jumlahnya 40 orang, sampai sebanyak-banyaknya 120 orang, tergantung musimnya. Kalau banyak yang kehilangan pekerjaan, ada mencari pekerjaan sulit, penghasilan, pendapatan sulit, itu ditampung semuanya oleh Rasulullah SAW. Maknanya bahwa Rasulullah SAW itu tidak hanya bicara, tidak hanya tabligh tadi yang disampaikan oleh Ustadz Suherman, tapi juga beliau mengaplikasikan semua yang
disampaikan itu dalam kehidupan nyata. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan untuk dermawan, Rasul adalah orang yang paling dermawan pertama kali. Apalagi dalam konteks Ramadan, Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Bahkan di hadis digambarkan oleh para sahabat, kerihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Betapa keluar terus. Tidak dapat tapi keluar terus, diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Kalaupun Rasulullah SAW mendapatkan ya apalah dari para sahabat hadiah atau apa, itu dikembalikan kepada orang lain. Orang-orang yang dihidupi oleh Rasulullah SAW ini yang disebut sebagai ashabus suffah, orang yang tinggal di emperan masjid. Salah satunya adalah alumninya, namanya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah seorang yang sebetulnya pada masa Rasulullah SAW hidup bukan sahabat yang elit. Beliau ini adalah ya sahabat biasa yang bahkan tinggal di emperan masjid. Tapi kemudian karena beliau ini mengikuti terus pembelajaran dari Rasulullah SAW, mengaji kepada Rasulullah SAW, akhirnya apa yang dia dapat itu membuat ya ilmunya menjadi bertambah, kekuatan pemahamannya terhadap Islam mungkin menjadi lebih baik daripada yang lain-lain. Itulah hasil pendidikan dari Rasulullah SAW. Kalau kita tadi ditanya oleh Mbak Muki bagaimana cara Rasulullah SAW interaksinya dengan para sahabat, Rasul itu memberdayakan. Satu, yang kedua Rasul itu mendidik, yang ketiga Rasul itu membimbing, yang keempat Rasul itu menanggung. Ya, harisun alaikum ma'anittum. Rasul itu bahkan kalau ada sahabat yang sakit, Rasul itu yang sakit yang ngerasanya lebih sakit daripada yang sakit itu. Itulah Rasulullah SAW. Maka ada sahabat-sahabat yang elit seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dikirim untuk tugas-tugas yang penting. Ada yang dikirim ya nanti ada Jabir menjadi gubernur, ya, dan yang lain-lain ya di tempat-tempat yang dikuasai oleh Rasulullah SAW dalam futuhat gitu ya. Tapi ada juga yang betul-betul selalu bersama Rasulullah SAW karena dia sedang dikader oleh Rasulullah SAW untuk menjadi nanti penyampai informasi dari Rasulullah SAW, seperti Abu Hurairah tadi, nanti istri beliau Aisyah, itu perawi-perawi yang paling banyak, dan juga Abdullah bin Umar. Ini yang kita perlu faham, bahwa kalau bicara tentang diri Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, itu banyak aspek yang kita bisa ambil ya. Salah satunya aspek yang paling penting di situ adalah aspek pengkaderan. Rasul mengkader ya orang-orang yang menjadi sahabatnya nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Umar menaklukkan Persia dan Romawi, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, dan seterusnya. Masya Allah, jadi begitu lengkap dan sempurna. Ya, Nabi Muhammad SAW juga pemimpin. Ya, jadi strategi dalam kepemimpinan beliau ya itu juga Masya Allah. Jadi kalau kita meneladani beliau, insya Allah aman semuanya, tentram, tenang. Dan membaca, mempelajari pribadi Rasulullah jangan setengah-setengah ya Ustadz ya. Betul. Jangan satu yang baca penting ya. Mbak Muki, Iya. Rasul itu mau mendengar. Itu dia. Pemimpin yang luar biasa yang mau mendengar ya, Masya Allah. Contohnya dalam perang Khandaq. Ada Salman Al-Farisi, orang Parsi yang datang ke Madinah karena tertarik dengan dakwah Rasulullah SAW. Itu mengusulkan ya karena Rasul diancam oleh tentara kafir, mau diserbu Madinah itu, tidak ada strategi yang lain karena terlalu kecil kekuatan Rasulullah secara jumlah. Ya, itu lalu dibuatlah parit itu usulan Salman Al-Farisi, dan itu didengar oleh Rasulullah SAW, diterima, lalu kemudian disepakati, dilakukan itu, dan terbukti strategi itu menghantarkan umat Islam menuju kemenangan. Baik, jadi intinya beliau juga sebagai pemimpin yang besar juga mau mendengar ya masukan-masukan yang terbaik ya. Ini Masya Allah banget ya. Iya, ternyata acara kita di penghujung hari ini Ustadz Suherman, Ustadz Syarif. Silakan sedikit pesan ke pemirsa Ustadz Suherman. Bicara tentang Rasulullah SAW yang usianya 63 tahun, berada di tengah-tengah para sahabatnya, tidak cukup dalam waktu yang sangat singkat 60 menit biasa disampaikan oleh para asatidz. Tapi untuk itu lebih memperdalam lagi, kita harus mengkaji dan membaca segala kitab-kitab histori ataupun sirah nabawiyah, terutama tentang pribadinya Rasulullah SAW, agar melekat kepada diri kita, baik itu pribadi beliau dalam berumah tangga, pribadi beliau dalam beribadah, dan pribadi beliau dalam bermasyarakat. Amin ya Allah rabbal alamin. Iya, silakan juga sedikit pesan Ustadz Syarif. Rasulullah SAW itu semuanya isinya adalah teladan. Maka
kita kalau ingin bahagia, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, dan kita selamat dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Suherman, Ustadz Sarip. Mudah-mudahan materi ini juga semuanya menjadikan berkah buat kita dan kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz ya. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah materi hari ini meneladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita semangat terus menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu sempurnanya. Semakin banyak terus kita belajar untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat ini dalam keadaan Ramadan yang begitu suci. Insya Allah kita semua nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khotimah, dan kita juga selalu sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, berbuka sebentar lagi bukan? Jika haus nanti minumlah, jika lapar juga makanlah. Jikalau saya Mugi Zainal punya hilaf salah dan kata, maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.